Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati Shalom, selamat mengampuni. pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kita bersuka cita karena Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan memberikan pengajaran, kebenaran. Dan pengajarannya itu mendatangkan damai sejahtera buat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Dan Tuhan selalu memberikan pengajaran yang benar. Dan pengajaran Tuhan adalah pengajaran yang sempurna. Berkati kami Tuhan, ketika firman-Mu pagi ini kami baca, kami renungkan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hiduplah saling mengampuni. Di dalam Matius 6 ayat 14-15 demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika kita ada di dalam dunia ini, kita tinggal bersama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, keyakinan iman juga yang berbeda. Lalu karena kita memiliki keyakinan iman yang berbeda, pengajarannya juga tentu berbeda-beda. Ada pengajaran yang sering kali kita dengar di lingkungan sekitar hidup kita. Jika ada orang yang berbuat jahat atau ada orang yang menyakitimu, maka mereka punya prinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Kalau mereka sekali menyakitimu, kamu harus 3 kali balas dendam. Lalu ada juga yang sering kali prinsip yang ada di sekitar kita, kejahatan harus dilawan dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu, ini pasti mempengaruhi kehidupan kita, cara berpikir kita. Kalau orang yang sudah tersakiti, lalu tersinggung, lalu juga mungkin ada orang-orang yang terluka karena perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi akibatnya itu membuat dirinya hidup dalam kepahitan. Dan hari ini firman Tuhan menjadi satu firman kebenaran untuk kita hidupi, bahwa mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, itu sebenarnya adalah jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus mengajarkannya kepada kita dan juga memerintahkan kepada kita untuk kita hidup saling mengampuni. Karena ketika kita mengampuni orang lain, Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Lalu Tuhan Yesus juga memberikan satu contoh perumpamaan bagaimana orang yang diampuni dosanya. Ketika orang punya hutang yang banyak, diampuni. Lalu orang yang punya hutang yang banyak harusnya mengampuni juga hamba yang lain yang tidak punya hutang. Memang sulit untuk mengampuni dan memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Nggak semudah kata-kata, nggak semudah membalikkan tangan. Tapi inilah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk hidup saling mengampuni. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, sama seperti kita sebagai manusia. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan mengampuni kesalahan kita, bahkan Tuhan menggantikan kita disalibkan di atas kayu salib, itu karena dosa dan kesalahan kita. Tapi Tuhan rela menanggungnya dan Tuhan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Harusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan merelakan dia yang dihukum. Jadi pengampunan itu adalah anugerah Tuhan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan.
lalu hidup kita sebagai orang Kristen, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Seberapa besar pun, sekecil apapun kesalahan orang lain, kita harus taat pada perintah Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Biarlah firman pagi ini mengingatkan kepada kita, jika kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapamu di surga juga tidak akan mengampunimu. Belajar melepaskan pengampunan untuk orang lain. Dan ketika kita mampu melepaskan pengampunan terhadap seseorang yang menyakiti hati kita, justru kita memperoleh damai sejahtera. Bersandarlah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, pasti Dia akan memberikan kemampuan kepadamu untuk mengampuni orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita taat perintah Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau selalu memberi pengajaran yang benar. Tuhan, Engkau juga tahu tidak mudah memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Tapi kami bersyukur ada prinsip kalau kami tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kami. Berikan kami belas kasihan-Mu seperti Engkau berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih.